Saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap air bersih. Kenyataan itu mendorong organisasi The Spring untuk membantu pengadaan air bersih dengan menggagas program Sumur Sumber Air Bersih. Membantu warga di berbagai daerah di Indonesia yang masih kesulitan mendapatkan akses air bersih merupakan tujuan organisasi The Spring. Melalui Yayasan Perjuangan Anak Bangsa, The Spring mempelopori pengadaan sumur sumber air bersih. Program sumur sumber air bersih ini terinspirasi oleh organisasi serupa di Amerika Serikat, Charity Water. Dengan sumur sumber air bersih, warga akan lebih mudah mendapatkan air bersih, terutama lebih terjaminnya pasokan air bersih selama musim kemarau. Program sumur sumber air bersih yang digagas oleh The Spring ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat luas akan pentingnya kebutuhan dan akses air bersih bagi seluruh warga Indonesia. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, masih banyak rakyat Indonesia yang sulit mendapatkan akses air bersih. Kenyataan itu mendorong organisasi The Spring yang diinisiasi para alumni Sekolah Pelita Harapan untuk membantu pengadaan air bersih. Nah, untuk membahas hal itu bersama kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, CEO The Spring, Jacqueline Pramana. Selamat siang, Jacqueline. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga co-founder dan juga advisor The Spring, Natania Bezong. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih Natania juga sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Ini saya nggak tahu ke Jacqueline dulu atau ke Natania dulu. Saya mau nanya soal ide awal dari sumber air bersih untuk masyarakat. Ini ide awalnya bagaimana sebetulnya? Jacqueline atau Natania? Natania. Saya, ya. Oke, Natania gimana? Ya, jadi The Spring itu didirikan oleh 3 anak SMA, yaitu saya, Christopher, sama Grace. Waktu itu Christopher menjangkau saya dan tanya apakah saya ingin memulai sebuah organisasi dengannya. Saya bilang iya aja. Tapi saat itu kami juga belum tahu apa yang akan jadi fokus organisasi ini. Indonesia kan banyak masalah. Ada anak-anak yang berkurang gizi, kekurangan edukasi, kemiskinan, dan sebagainya. Jadi kami diskusi dulu dan bilang, oke, kita research dulu apa sih yang Indonesia paling membutuhkan. Setelah beberapa hari kemudian, kami menemukan bahwa nggak taunya kekurangan air adalah sumber dari begitu banyak masalah yang lain, termasuk kekurangan edukasi, kemiskinan, dan malnutrisi. Mengapa demikian? Masalahnya bukan hanya bahwa orang-orang tidak punya air bersih. Masalahnya juga kekurangan akses. Untuk ambil segalon air saja, biasanya ibu-ibu dan gadis kecil harus bangun pagi-pagi untuk ngantri di depan sumur yang begitu jauh dan begitu susah untuk mencapai. Kadang-kadang mereka harus tunggu kurang lebih 6 jam untuk dapat air terkontaminasi itu. Hanya untuk ambil air saja, mereka kehilangan waktu untuk sekolah, dan untuk ibu-ibu, mereka juga hilang waktu yang biasanya bisa dipakai untuk melakukan hal yang lebih produktif. Hilang juga karena mereka harus ngantri setiap pagi untuk dapatkan air yang bahkan tidak bersih. Jadi, kami lihat bahwa air berdampak banyak hal. Selain kesehatan, kekurangan air bersih juga mempengaruhi kesempatan anak-anak untuk sekolah, kesempatan dan waktu orang-orang untuk melakukan hal yang produktif. Karena itu, masalah kekurangan air itu pasti mempengaruhi ekonomi negara kami juga. Ya. Ini sudah sejak kapan sebetulnya Natania memulai? Ini sudah dari 2017 atau 16. Ya. Sudah sekitar 4 tahunan ya? Ya. Ini sekarang Natania masih di organisasi The Spring-nya sebagai pelaksana, atau sudah lebih banyak sebagai apa istilahnya mungkin memberikan nasihat saja atau bagaimana? Ya, sekarang saya jadi advisor yang memberi nasihat kepada Jacqueline. Karena untuk, ya, itu aja sih. Waktu Natania masih di Spring, ini sudah berapa lokasi yang sudah dijangkau sama The Spring untuk menghasilkan sumber-sumber air bersih?
Untuk sekarang kita udah melakukan 4 proyek, lokasinya di 2 lokasi besar di Banten sama Bogor. Di Bogor ada 1 proyek, di Banten ada 3. Oke, baik. Oke, saya ke Jacqueline ya. Mbak Jacqueline, ini Iya. ini yang disebut sama Natania tadi, ini adalah program-program yang sekarang lagi dijalankan sama The Spring. Iya. Oke. Kenapa tempat-tempat itu kemudian yang dipilih? Jadi kami itu memilih proyek karena kita melihat kebutuhan air dalam warga negara yang di situ. Jadi yang apa kita lakukan itu kita proyek-proyek yang di daerah Bogor dan di Banten itu The Spring belum melakukan proyek di luar Jabodetabek karena dulu tim kami hanya terbuat dari saya, Natania, sama Chris. Jadi kita hanya 3 orang. Oke. The Spring belum mempunyai sumber daya yang bisa membantu kami untuk mencapai lokasi di area tersebut. Oke. Biasanya proses kami untuk memilih lokasi itu tidak terlalu sulit. Jika ada lokasi yang kami lihat beneran membutuhkan air dan komunitas di sana bersedia untuk bekerja sama dengan kami, ya jadi itu udah cukup, kita kerja sama mereka yang mau kerja bareng. Oke, bentuk kerjasamanya seperti apa? Biasanya itu kita mencari lahan di area di desa-desanya, dan orang yang mempunyai lahan kosong bekerja sama dengan kita melalui donasi. Jadi mereka memberikan lahan kosong supaya kami bisa membuat sumur. Oke, ini sumur dalam artian sumur apa, galian sumur atau sebetulnya sumur yang ini dibor seperti itu yang dilakukan sama The Spring? Sumurnya dibor, ya sumurnya sumur pompa. Dengan pompa ya? Oke. Iya. Oke. Dan kita juga ada kayak MCK umum, toiletnya sama ada tempat untuk cuci baju gitu. Oke, artinya sebetulnya bukan hanya menyediakan air bersihnya, tapi juga memberikan MCK-nya ya, mandi, cuci, kakus ya? Iya. Oke, ini Natania, Jacqueline, dan juga ada tadi satu kawannya lagi, hanya bertiga ini, atau sebetulnya apa namanya, ada kawan-kawan lain juga di organisasi di The Spring ini saat ini? Jadi untuk dulu kita hanya bertiga, tetapi baru saja beberapa minggu yang lalu kami udah reach out kepada teman-teman untuk membantu dalam The Spring. Jadi sekarang kita sudah ada lebih banyak member. Oke. Apa yang menjadi kesulitan ketika ingin mencoba untuk membantu masyarakat untuk menyediakan air bersih? Kesulitan The Spring ada satu, keterbatasan dana. Kan kami organisasi kecil kan, dari murid-murid sekolah semuanya. Jadi organisasi kami belum ketahui banyak orang dan belum mempunyai donatur tetap. Biasanya untuk mendapatkan dana itu kami harus mempresentasi ke beberapa organisasi yang mungkin mempunyai dana untuk dialokasikan kepada kami. Jadi saat ini kami juga ingin menjual merchandise seperti kaos dan hoodie The Spring. Dan satu contohnya itu kaos yang saya dan Natania sedang memakai. Oh, oke. Ini coba ditarik lagi, apa tulisannya itu? Water? Water, iya. Ini ada beberapa kayak... Oh, oke. Apa? Itu ini ya, apa nama-nama istilah-istilah air dalam bahasa yang berbeda ya? Iya, Water, terus apa lagi? Banyu? Iya. Oh, oke. Keren. Oke, yang menjadi kesulitan adalah soal dana. Awalnya itu dana diambil dari donasi teman-teman sekolah. Iya, ada itu juga, dan kita juga suka presentasi kepada beberapa organisasi yang mau memberi dana kepada kita. Oh, ini contoh organisasinya apa ini? Ini artinya sebetulnya mencoba untuk menggrab dana CSR-nya mereka kan? Iya. Oke, contoh organisasinya seperti apa? Ada Rotary Club sama Lions Club yang sudah membantu kita dalam proyek. Oke, baik. Untuk satu kali proyek itu kira-kira dibutuhkan dana itu sampai berapa, Jacqueline?
Ya tergantung ya, karena dana itu kita perlunya lebih mahal kalau kita harus menggali yang lebih dalam. Oke, ya. Juga tergantung dengan apa yang dibutuhkan. Oke. Ada beberapa lokasi yang membutuhkan kayak jalur untuk jalan ke situ karena sangat licin ya Oke. tanahnya. Jadi itu juga tergantung lokasinya. Tapi Oke. biasanya bisa 50 juta sampai 70 juta tergantung. Oke, baik. Jacqueline dan Natania, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.